Perkenalkan, nama saya Alpin dengan NIM 2023 1011 03 11063. Di sini saya akan menjelaskan terkait asas les spesialis derogat legi generali dalam hukum acara pidana di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait asas les spesialis derogat legi generali, yang dimana asas tersebut yaitu memiliki makna bahwa aturan hukum yang lebih khusus meniadakan keberlakuan aturan yang lebih umum. Di Indonesia sendiri terkait asas tersebut yang dimana udah diatur dalam KUHP, yaitu terkait asas spesialis derogat legi generali di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika ketentuan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Berdasarkan pasal tersebut atau berdasarkan pasal ini dapat diartikan bahwa terhadap suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan pidana umum dan yang lainnya itu adalah ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khususlah yang dikenakan kepada pelakunya. Karena di negara kita ini ada dua, yang pertama itu adalah pidana umum dan kedua itu adalah pidana khusus. Ketika dua-duanya bertabrakan, maka yang diutamakan adalah pidana khusus. Namun di dalam KUHP tidak memberi penjelasan lebih detail terkait ukuran yang pasti dalam perkara seperti apa asas tersebut digunakan, sehingga bukanlah hal yang mudah untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Dan juga di sini Profesor Bakir Manan mengatakan bahwa ada beberapa prinsip atau pedoman yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas les spesialis derogat legi generali. Dan Profesor Bakir Manan menerapkan 3. Yang pertama yaitu adalah ketentuan-ketentuan yang dapat dalam aturan hukum tetapi berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan-ketentuan les spesialis harus sejajar dengan ketentuan-ketentuan les generali, yang dimana itu adalah undang-undang dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu adalah ketentuan-ketentuan les spesialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan les generali. Sementara itu dikutip juga dari artikel yang berjudul Konsep Ajaran Logis Spesialis dan Sistematis Spesialis, yang dimana artikel tersebut yaitu ditulis oleh Haji Ahmad Fijransah dan Joko Sutrisno SHMH, yang dimana mengatakan bahwa terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bukan, yaitu dengan cara pandang kekhususnya yang logis, yang bahasa Inggrisnya yaitu adalah logis spesialis, atau dengan cara pandang kekhususnya yang sistematis yaitu adalah sistematis spesialis. Logis spesialis dapat diterapkan apabila ketentuan pidana tersebut di samping menurut unsur-unsur yang lain atau kekhususannya dan juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan sistematis spesialis dapat diterapkan jika suatu ketentuan pidana walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, akan tetapi tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hubungan antara peraturan yang bersifat khusus atau umum yaitu saling mengisi dan melengkapi. Maksudnya dua-duanya terkait pidana khusus dan pidana umum ini saling melengkapi dan saling mengisi. Contohnya kayak suami istri lah. Tidak boleh dipisahkan. Karena kedua-duanya ini mengurus
terkait tindak pidana juga, akan tetapi beda secara khusus dan umumnya itu memiliki aturan yang berbeda. Di suatu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan yang khusus. Di sisi lain juga, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum. Dengan ini, untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan yang khusus, dengan melihat insiden yang disebut terdahulu dari aturan tersebut, dalam kasus ini terkait asas lex specialis derogat legi generali digunakan apabila argumentasi yang seolah-olah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar merupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma yang khusus. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus yaitu apabila insiden norma tersebut mengandung setidaknya suatu faktor kunci atau key faktor yang tidak dimaksud oleh norma yang umum. Di Indonesia sendiri, yaitu penerapan terkait asas lex specialis derogat legi generali yaitu masih belum konsisten. Tapi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Agustin dan rekan tim, yang kemudian dituliskan dalam jurnal dengan judul Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Dalam sistem peradilan pidana, inkonsistensi penerapan asas tersebut yaitu asas lex specialis derogat legi generali disebabkan oleh adanya perbedaan atau tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana khusus serta dalam perkara pidana yang bagaimana asas lex specialis tersebut lebih dapat terkait asas lex specialis derogat legi generali yaitu dapat diterapkan. Mungkin itu saja terkait saya yang bisa jelaskan terkait asas lex specialis derogat legi generali. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan terkait asas tersebut. Saya akan menyimpulkan mungkin sedikit terkait asas lex specialis derogat legi generali, yang dimana asas ini penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena menjadi pedoman ketika terdapat dua aturan yang mengatur perbuatan yang sama, namun salah satunya yaitu bersifat umum dan yang lainnya yaitu bersifat khusus. Dalam kondisi demikian, makalah aturan yang bersifat khusus harus diutamakan penerapannya dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dapat berjalan lebih tepat, adil, dan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Asas ini juga telah ditegaskan dengan saya yang mengatakan tadi, yaitu di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum sekaligus ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khususlah yang dapat diterapkan. Penerapan asas lex specialis derogat legi generali yaitu tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena tidak semua aturan dapat langsung dianggap sebagai aturan khusus. Dalam menentukan apakah suatu aturan menentukan lex specialis perlu dilihat hubungan antara kedua aturan tersebut, maka ruang lingkup pengaturannya serta apakah aturan khusus tersebut memang dimaksudkan untuk mengatur secara lebih rinci dibandingkan aturan yang umum. Selain itu, suatu aturan khusus harus berada dalam rezim hukum yang sama dengan aturan umum, maka dengan demikian unsur-unsur yang lebih spesifik, dengan demikian juga aturan khusus tidak menghapuskan seluruh aturan umum, melainkan hanya mengesampingkan bagian tertentu dengan lebih diatur secara khusus. Dalam teori hukum terdapat dua pendekatan untuk menentukan suatu aturan bersifat khusus, yaitu logis spesialis dan spesialis dan sistematis spesialis. Pendapat logis spesialis digunakan apabila aturan khusus memuat seluruh unsur dari aturan umum ditambahkan unsur lain yang lebih spesifik. Sedangkan sistematis spesialis juga digunakan apabila suatu aturan tidak memuat seluruh unsur aturan umum, tetapi membentuk undang-undang secara jelas memang
menghendaki aturan tersebut berlaku sebagai aturan khusus. Kedua pendekatan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan aturan mana yang seharusnya diterapkan dalam suatu perkara pidana. Selain itu juga, asas les specialis derogat legi generali juga memiliki fungsi untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi tentang antar peraturan perundang-undangan. Aturan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam aturan yang lebih spesifik. Sebaliknya, aturan khusus hadir untuk melengkapi kekurangan aturan umum yang belum mengatur secara rinci suatu perbuatan atau keadaan tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara aturan umum dan aturan khusus sebenarnya bukan saling bertentangan, melainkan saling melengkapi agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik. Demikian dalam praktik penegak hukum di Indonesia, penerapan asas les specialis derogat legi generali masih sering menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya batasan yang tegas mengenai kriteria hukum pidana khusus dan belum pemahamannya aparat penegak hukum terhadap penerapan asas tersebut. Akibatnya, dalam beberapa kasus masih ditemukan inkonsistensi dalam penentuan aturan mana yang harus diprioritaskan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait keseragaman penafsiran dan pedoman yang jelas agar asas tersebut yaitu dapat diterapkan secara tepat atau konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, asas les specialis derogat legi generali juga menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya secara tekstual, akan tetapi juga harus dipahami berdasarkan tujuan atau pembentukannya. Dalam prakteknya, hakim atau jaksa dan aparat penegak hukum harus mampu melihat konteks maksud pembentukan undang-undang serta hubungan antara peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih penerapan hukum itu sendiri. Dengan demikian, penerapan asas ini bukan hanya sekedar memilih aturan yang lebih khusus, akan tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, efektif, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Maksudnya di sini baik dari penyidik, penyelidik, jaksa, hakim, baik dari penuntut umum atau penasihat hukum, terutama yaitu polisi, harus memang mengetahui secara mendalam terkait pidana khusus dan pidana umum. Dan juga pada akhirnya asas les specialis derogat legi generali yaitu menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Dan apabila diterapkan secara tepat, asas ini dapat membantu menghindari konflik antara aturan, yaitu memperjelas dasar hukum yang digunakan dalam suatu perkara, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu diperlukan pemahaman yang lebih seragam di kalangan aparat penegak hukum dan pembentuk undang-undang agar menerapkan asas ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di masa yang akan datang. Ini saya mengutip yang pertama, yaitu dari artikel yang berjudul Asas les superior, asas spesialis, dan asas les posterior. Asas les posterior. Pemakaian problematika dan penggunaan dalam penalaran dan argumentasi hukum, yang ditulis yaitu Nurul Fakih Irfani. Perencanaan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya juga mengambil dari internet, yaitu hukum online yang berjudul penerapan
asas spesialis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhiran minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.